Jangan lupa like, subscribe, notification. Alcatraz. Pulau Alcatraz adalah sebuah pulau yang terletak di tengah Teluk San Francisco di California, Amerika Serikat. Luas daratannya adalah 0,0763 km persegi. Orang Eropa pertama yang menemukan pulau ini adalah Juan Manuel de Ayala pada tahun 1775 yang menamakannya Isla de los Alcatrazes, Pulau Pelikan. Pada tahun 1776, datang pula seorang perwira dan penjelajah Angkatan Laut Inggris, Kapten Frederick William Beechey. Ia menamai masing-masing dari 3 pulau di teluk itu dengan nama mereka. Seiring waktu, nama Alcatrazes berubah nama menjadi Alcatraz. Pada bulan Juni tahun 1846, Gubernur Meksiko Pio Pico menyerahkan Pulau Alcatraz kepada Julian Workman untuk membangun mercusuar di atasnya. Pulau itu kemudian dibeli seharga $5.000 oleh John C. Fremont, yaitu Gubernur Militer California untuk pemerintah Amerika Serikat. Alcatraz pertama-tama dibangun pada tahun 1850 sebagai instalasi militer dan kemudian diubah menjadi penjara militer, hingga 1933. Barak hukuman Amerika Serikat di Alcatraz diambil alih oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada tanggal 12 Oktober tahun 1933. Pulau ini menjadi penjara federal pada Agustus tahun 1934. Siapa yang tidak kenal penjara Alcatraz sebagai penjara paling ketat dan paling kejam itu pada zamannya itu? Selain tak dibolehkannya komunikasi antar napi, hampir semua narapidananya didakwa minimal dengan hukuman seumur hidup, pejabat penjara yang arogan, sipir yang kasar dan kejam. Kebijakan yang tidak manusiawi mewarnai hari-hari para napi. Tidak heran banyak napi yang terkena gangguan jiwa akibat tekanan psikologis yang luar biasa setiap harinya. Dengan sel tahanan hanya 5 kaki kali 9 kaki atau 1 meter kali 2,5 meter. Ada juga yang berukuran 6 kaki atau 1,8 meter kali 1,8 meter dengan toilet dan wastafel kecil ada di dalamnya. Penjara ini mengklaim tidak ada satupun narapidana yang berhasil meloloskan diri. Meskipun seperti umumnya penjara, ada saja penghuninya yang berupaya meloloskan diri, tetapi selalu gagal. Selama 29 tahun penggunaannya, di penjara mendekam penjahat-penjahat terkenal kelas kakap pada masa operasinya, yaitu inilah 6 narapidana yang paling lama menghuni Alcatraz, sampai penjaranya tutup. Alvin Karpis. Kasus Komdalang dari geng Barker Karpis, salah satu geng terkenal di AS pada era Depresi Besar, 1930-an, divonis seumur hidup. Robert Strutt dipindahkan ke Alcatraz pada 1942 kasus membunuh orang lain hingga sipir penjara. Robert Strutt seharusnya dihukum gantung pada 1916. Namun, hukuman itu diubah jadi penjara seumur hidup. George Kelly Barnes dipindahkan ke Alcatraz pada 1934. Kasus penyelundup minuman keras dan kasus penculikan divonisnya penjara seumur hidup. Pada 1934, penjahat berjulukan Machine Gun Kelly ini masuk ke Alcatraz. George terkenal suka membual dan bercerita akan aksi yang tidak dilakukannya. Setelah 17 tahun di Alcatraz, George dipindahkan ke Leavenworth. Pada 1954 George meninggal akibat serangan jantung, tepat saat ulang tahunnya ke-59 pada tanggal 18 Juli. Ellsworth R. Johnson dijuluki Godfather of Harlem, menjalani vonisnya di Alcatraz sejak 1954. Divonis 15 tahun penjara karena terlibat pemakaian obat-obatan terlarang. Morton Sobel 7 tahun. Morton masuk Alcatraz pada 1956. Kasus tuduhan mata-mata untuk Uni Soviet, divonis penjara 30 tahun.
Alphonse Gabriel Capone dipindahkan ke Alcatraz pada 1934. Mafia keturunan Italia yang dijuluki Scarface ini adalah model dari karakter mafia di dunia hiburan modern. Meski menimbulkan berbagai keresahan, Al ditangkap dengan 5 pasal berlapis karena menggelapkan pajak dan divonis 11 tahun penjara. Menjalani vonis kurang dari 5 tahun di Alcatraz. Dengan keputusan Jaksa Agung AS Robert F. Kennedy, tempat tahanan ini ditutup untuk selama-lamanya pada tanggal 21 Maret tahun 1963. Penjara ini ditutup karena biaya operasinya jauh lebih mahal daripada penjara yang lain, dan teluk ini mengalami polusi karena sampah dari sekitar 250 tahanan dan 60 keluarga biro penjara di pulau itu. Penjara AS, sebuah penjara tradisional yang didirikan di darat dibuka pada tahun yang sama untuk menggantikan Alcatraz. Penjara Alcatraz dikenal dengan keamanan tinggi dan terletak di sebuah pulau seluas 22 hektar sekitar 1 mil dan 1/4 dari San Francisco. Namun pada 1960-an, 3 orang narapidana berhasil melarikan diri dari penjara di tengah pulau tersebut dan tidak pernah tertangkap atau ditemukan sampai saat ini. Yaitu Clarence Anglin, John Anglin, dan Frank Morris yang bisa menembusnya, meninggalkan Alan West, orang yang pertama memiliki rencana. Selain penjagaan yang sangat ketat, air laut di sekitar penjara berkisar antara 48 hingga 54 derajat punya arus yang kuat sepanjang tahun. Seiring berjalannya waktu penjara akan rusak dan anggaran untuk memperbaiki banyak masalah terbatas. Ini akan menjadi faktor penting dalam pelarian narapidana. Untuk menempuh jarak 1,5 mil ke San Francisco, mereka menciptakan pengalihan dengan mengecat kepala boneka yang terbuat dari campuran plester seperti sabun, beton, dan bahan lainnya yang dilengkapi dengan rambut manusia asli. Mereka meletakkan kepala di tempat tidur mereka untuk menipu para penjaga dan tentu saja, pada tanggal 12 Juni pada pagi hari setelah pelarian, ketika bel jam 7 berbunyi untuk membangunkan para tahanan, penjaga menemukan bahwa para tahanan masih tertidur di kamar mereka. Setelah meletakkan kepala boneka di tempat tidur mereka, geng pindah ke fase 2 dari rencana mereka untuk melarikan diri dari penjara yang tak terhindarkan. Orang-orang itu pergi bekerja untuk keluar dari sel mereka. Keempatnya memiliki pintu ventilasi berukuran 5 inci kali 9 inci di belakang sel mereka. Mungkin karena masa pemeliharaannya, West tahu bahwa dinding yang mengelilingi jeruji itu tebalnya kurang dari 6 inci. Sehingga memungkinkan setiap orang untuk memperluas lubang di sel mereka agar sesuai. Selama berbulan-bulan, para tahanan menghabiskan waktu mengebor lubang-lubang kecil yang rapat di sekitar penutup kisi-kisi ventilasi. Menggunakan alat-alat buatan tangan yang kasar seperti sendok yang dicuri dari dapur dan bor yang terbuat dari motor penyedot debu. Lubang-lubang ini memungkinkan untuk menghilangkan seluruh bagian kecil dinding di sekitar ventilasi udara yang mereka tutupi dengan alat musik mereka atau penutup palsu yang terbuat dari karton. Lubang-lubang ini memungkinkan mereka untuk mengakses koridor utilitas yang berada tepat di belakang sel mereka yang biasanya tidak dijaga. Dari sana, mereka dapat naik ke area tanah tersembunyi tepat di atas blok sel mereka di mana mereka telah bekerja secara rahasia selama beberapa bulan. Perlu dicatat bahwa West tidak pernah berhasil mencapai tempat pendaratan ini selama pelarian karena dia tidak dapat menembus bagian terakhir dari dindingnya di sekitar kisi ventilasinya. Akibatnya, dia tertinggal. Dari pendaratan, ketiganya dapat memanjat pipa ke langit-langit dan mencapai ventilasi udara yang sebelumnya telah mereka buka untuk mempersiapkan pelarian mereka. Para ahli mengatakan bahwa suara yang terdengar sekitar pukul 22.30 adalah suara penutup ventilasi udara yang didorong dari atap.
Mereka kemudian turun dari atap melalui pipa ke bagian belakang blok sel mereka, memanjat pagar setinggi 15 kaki, dan berjalan ke pantai utara pulau itu. Untuk melarikan diri dari pulau itu, para tahanan membuat pelampung dan rakit karet sepanjang 14 kaki yang semuanya terbuat dari jas hujan yang dikeluarkan penjara. Mereka mengumpulkan lebih dari 50 jas hujan untuk pekerjaan itu, mungkin menjahitnya bersama-sama menggunakan mesin jahit. Dan memvulkanisir mantel karet dengan menahan jahitannya hingga panas dari pipa uap. Rakit dipompa dengan menggunakan konsertina. Jangan lupa like, subscribe, notification.